Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rina Rustiani, NIM 19112517, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 Lokal A. Baiklah, di sini saya akan sedikit membahas tentang materi saya yang berjudul Adab bertamu ke rumah saudara dan adab bertamu ke rumah Allah atau ke masjid. Manusia adalah makhluk sosial. Salah satu ciri makhluk sosial adalah saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya interaksi dengan orang lain, manusia tidak akan mampu bertahan hidup. Oleh karena itu, salah satu yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari adalah bertamu ke rumah orang lain. Umat Islam diwajibkan untuk melakukan perbuatan yang menghasilkan amal soleh, perbuatan yang disukai Allah dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang Muslim, penting untuk mengetahui bahwa akhlak adalah salah satu hal yang harus diperhatikan, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bermasyarakat, agama Islam mengajarkan untuk memelihara silaturahim dengan saudara, terutama sesama Muslim. Rasulullah memerintahkan agar umat Islam menjaga dan menyambung kekerabatan, khususnya bagi sesama Muslim. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan kekerabatan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat bertamu, terdapat beberapa adab yang harus diperhatikan, di antaranya yaitu mengucapkan salam, kemudian memperhatikan waktu saat bertamu. Adab selanjutnya yaitu menjaga sopan santun, berpakaianlah yang sopan, berkunjung dengan niat yang baik, kemudian memperhatikan batas waktu saat bertamu, kemudian memakan jamuan yang disediakan setelah dipersilahkan oleh tuan rumah, kemudian jangan masuk sebelum diizinkan, kemudian duduklah di tempat yang disediakan oleh tuan rumah. Nah, demikianlah di antara adab-adab bertamu ke rumah saudara. Selanjutnya saya akan membahas adab bertamu ke rumah Allah. Masjid merupakan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tempat rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hendaklah Muslim menjaga adab-adab sesuai ajaran Rasulullah SAW. Di antara adab-adabnya yaitu tenang dan tidak terburu-buru, kemudian mendahulukan kaki kanan ketika masuk, mendahulukan kaki kiri ketika keluar, kemudian membaca doa masuk masjid, kemudian membaca doa ketika keluar masjid, memakai pakaian yang terbaik, kemudian dalam keadaan suci atau berwudu. Sebagaimana hadis Nabi SAW, jika seseorang berwudu dengan sempurna, kemudian menuju masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai pahala untuknya, mengangkat derajatnya dan menghapuskan dosanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, itulah di antara adab-adabnya. Baiklah, di sini saya mendapatkan beberapa pertanyaan. Di antaranya, yang pertama yaitu, kapankah waktu yang terbaik untuk bertamu? Rasulullah SAW memberikan teladan yang baik bagi umatnya, di mana apabila beliau datang bertamu, beliau tidak datang pada malam hari, melainkan pada waktu pagi atau waktu sore. Kenapa Rasulullah SAW tidak datang pada malam hari? Karena malam hari adalah saat-saat di mana orang beristirahat di rumah, mungkin dipakai untuk tidur atau istirahat. Pada waktu ini, biasanya orang enggan untuk diganggu atau ditemui di rumahnya. Itulah makanya Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah SAW tidak mendatangi keluarganya pada malam hari, dan beliau mendatangi mereka pada waktu pagi atau sore.
Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang dimaksud keluarga dalam hadis ini adalah istri-istri beliau. Namun, meskipun yang disebut hanya keluarga, bukan berarti hal ini tidak berlaku bagi orang lain. Bahkan, jika keluarga saja beliau tidak mau mengganggu, apalagi orang lain. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada batasan waktu tertentu dalam bertamu? Masa bertamu adalah 3 hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu dengan menjamunya sehari semalam. Jamuan hak tamu hanya berjangka 3 hari. Lebih dari itu, jamuan bersifat sedekah. Tidak boleh bagi si tamu untuk menginap di tempat tuan rumah hingga menyusahkannya. Nah, jadi batasan waktu dalam bertamu itu apabila menginap hanya 3 hari, sebagaimana sabda Rasulullah tadi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap tamu saat dihidangkan makanan oleh tuan rumah, sedangkan si tamu tadi dalam keadaan berpuasa? Yaitu, sampaikanlah izin untuk tidak memakannya dan jangan lupa mendoakan tuan rumah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian diundang, hadirilah. Jika sedang berpuasa, doakanlah, dan jika tidak berpuasa, maka makanlah. Hadis riwayat Imam Muslim. Pertanyaan berikutnya, kapan waktu-waktu terlarang untuk berkunjung ke rumah kerabat? Baiklah, Syekh Fuad Abdul Aziz Asy-Syaihub hafizahullah ta'ala menyebutkan dalam Kitabul Adab beliau bahwa ada 3 waktu terlarang dalam kunjungan, yaitu sebelum salat subuh, waktu tidur siang atau menjelang zuhur, setelah salat isya. Alasan larangan waktu ini adalah karena waktu-waktu tersebut waktu yang biasanya digunakan untuk orang-orang istirahat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana adab memanggil tuan rumah saat hendak bertamu? Yaitu mengucapkan salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa batasan untuk memberi salam itu 3 kali. Jika telah sampai 3 kali, namun tidak ada jawaban, maka kita harus menunda kunjungan kali itu. Kemudian, memberikan ketukan yang tidak mengganggu. Berikanlah ketukan sekadarnya saja. Sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Rasulullah Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa kami di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetuk pintu dengan kuku. Kemudian berdiri tidak menghadap pintu masuk, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendatangi pintu masuk, beliau tidak menghadap langsung di hadapan pintu, tetapi berada di sebelah kanan atau di sebelah kiri, agar tidak terlihat langsung isi di dalam rumah tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu, katanya saya pernah mendengar kalimat seperti ini, dalam bertamu, masuklah dalam keadaan buta dan keluarlah dalam keadaan bisu. Nah, itu maksudnya apa? Baiklah, yang pertama yaitu masuk dalam keadaan buta. Maksudnya adalah ketika masuk dalam rumah orang lain, maka tutuplah mata kita dari memperhatikan seisi rumah si tuannya. Sampaikanlah hajat seperlunya, lalu segeralah pulang setelah hajat kita selesai. Dengan begitu, tak ada lagi celah yang akan dijadikan bahan untuk bergosip. Yang kedua yaitu keluarlah dalam keadaan bisu, yaitu layaknya orang yang bisu. Kita menjadi orang yang tak mampu berbicara tentang apa-apa yang terjadi di rumah orang yang kita kunjungi. Apapun yang lolos dari pandangan kita di rumah orang lain, tak boleh lolos dari lisan kita untuk menggosipkannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bolehkah membawa anak kecil ke masjid?
Secara syarak tidak ada larangan membawa anak kecil ke masjid. Bahkan hal itu dianjurkan jika usia mereka mencapai mumayyiz. Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah mengatakan, meski sholat belum diwajibkan bagi anak-anak, namun orang tuanya harus mengenalkan sholat kepada mereka, terlebih jika usia mereka mencapai 7 tahun. Dalam beberapa riwayat, jika mencapai 10 tahun dan tidak sholat, anak-anak boleh dipukul. Tujuannya, ujar Sayyid Sabiq, adalah agar ia terlatih beribadah dan sudah terbiasa saat baligh nanti. Kemudian, jika anak tersebut mengganggu orang-orang yang beribadah di dalamnya, hendaknya jangan membawa anak kecil. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bolehkah bercakap-cakap di dalam masjid? Imam Nawawi membolehkan bercakap-cakap di dalam masjid, baik soal keduniaan ataupun soal lainnya, asal apa yang dipercakapkan itu hal yang mubah atau boleh menurut agama, sekalipun menimbulkan gelak tawa, asalkan yang ditertawakan itu adalah mubah. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, pada masa Rasulullah SAW, orang meninggalkan masjid di waktu subuh ketika matahari telah terbit. Baru mereka pulang sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi. Selama menunggu di masjid, beberapa di antara jamaah memperbincangkan peristiwa yang mereka alami semasa zaman jahiliyah dahulu. Terkadang mereka tertawa bersama dan Nabi pun ikut tersenyum. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana dengan makan, minum, dan tidur di masjid? Apakah boleh? Mengenai hal tersebut, tidak ada larangan untuk melakukan semua hal itu. Ibnu Umar dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah berkisah, pada masa Rasulullah SAW, para sahabat pernah tidur siang di masjid. Tidak hanya Muslim yang tidur di masjid pada masa itu, kaum musyrikin juga diperbolehkan untuk tidur di masjid. Contohnya adalah Sumamah yang pernah tidur di masjid sebelum masuk Islam. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um berkata, jika seorang musyrik diperkenankan tidur, apalagi seorang muslim. Sementara itu, kitab Al-Mukhtasar mengungkapkan, seorang musyrik diperbolehkan untuk tidur di masjid manapun kecuali di Masjidil Haram. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa saja bentuk memuliakan masjid? Yaitu menjaga kebersihan masjid, kemudian membaca doa-doa ketika masuk dan keluar masjid, kemudian melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana adab kita ketika mendengar iqamah padahal kita masih di rumah? Apakah harus cepat-cepat menuju masjid? Seorang muslim dilarang untuk terburu-buru. Jika telah mendengar iqamah, hendaknya muslim berjalan biasa saja, tidak tergesa-gesa. Ibnu Katsir dalam tafsir surah Al-Jumu'ah menerangkan, ada sebuah hadis di dalam kitab Sahihain yang diketengahkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui Abu Hurairah dari Nabi SAW yang telah bersabda, apabila kamu mendengar iqamah, maka berjalanlah kamu menuju ke tempat sholat, dan langkahkanlah kakimu dengan tenang dan anggun, dan janganlah kamu melangkahkannya dengan cepat-cepat. Maka apa saja bagian sholat yang kamu jumpai, kerjakanlah, dan apa yang terlewatkan olehmu, maka sempurnakanlah. Pertanyaan terakhir yaitu, bolehkah berdagang di lingkungan masjid? Jawabannya tentu saja boleh. Yang tidak boleh itu berdagang di dalam masjidnya. Baiklah, ketika adab telah menghiasi setiap langkah laku kita, maka berkah akan hadir dalam setiap interaksi yang kita lakukan dengan orang lain. Marilah kita memulai dengan adab untuk setiap aktivitas yang kita lakukan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.